Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman pendatang baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, di kesempatan hari ini kita membahas video yang lagi viral di sosial media. Apakah yang viral? Berikut ini videonya. Anak ini kasihan banget, nangisin ayahnya yang sudah pergi dikeroyok warga. Jadi kejadian ini ada di Tabanan, Bali. Seorang warga diserbu sampai kehilangan nyawa karena diduga mencuri seekor ayam. Nah, ternyata korban punya seorang anak perempuan yang terpaksa harus merelakan kepergian ayahnya. Video ini jadi renungan buat orang-orang yang suka main hakim sendiri. Mencuri itu memang salah, main hakim sendiri juga salah. Dengan menghabisi nyawa seorang maling tidak membuat kalian jadi benar. Dan iya, memang dia seorang maling, tapi kalian jadi seorang pembunuh. Gak ada bedanya, hanya sama-sama melakukan keburukan di satu waktu yang sama. Nih, saya kecewa sekali dengan nyama-nyama Bali yang ada yang melakukan tindakan main hakim sendiri sampai menyebabkan nyama Bali itu sendiri mati. Gara-gara masalah ayam aja kalian tega sekali kalian untuk membunuh saudara kalian sendiri. Lihat dong sekarang videonya, anaknya nggak punya bapak nangis-nangis. Kalaupun dia mencuri mungkin ada alasan karena dia nggak punya biaya sekolah untuk anaknya, untuk menghidupi anak-anaknya. Kalian nggak bertanya juga, ini siapa? Kamu dari mana? Kamu nggak tahu itu nyama Bali. Saya ini dari Yayasan Santa Cruz Bali ya, kita rutin berdonor, menyumbangkan darah untuk menyelamatkan nyawa kalian, menyelamatkan nyawa manusia. Kami lakukan berdonor dari zaman COVID, orang nggak berani berdonor. Kami Yayasan itu selalu rutin untuk menyumbangkan darah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tapi kalian menghilangkan nyawa manusia. Sangat kejam kalian jadi orang. Saya sangat kecewa atas tindakan main hakim kalian. Coba kalau yang luar memaling, melakukan kejahatan, berani kalian melakukan apa? Berani kalian melakukan pemukulan, penganiayaan sampai mati. Hanya berani sama nyama Bali, itulah karakter kita. Kebanyakan nyama kita beraninya ya nyama Bali. Saya sudah menghilangkan karakter itu. Saya sekarang fight berjuang untuk nyama di luar yang mau menginjak-injak tanah Bali saya. Tapi kalian masih menghakimi nyama Bali. Kalau kalian bilang dia mencuri motor, berapa sih harga motor rongsokan begitu? Berapa sih harga ayam itu? Kalian nggak punya pikiran hati nurani. Coba kalian yang susah makan kayak gitu. Saya sekali lagi sebagai Ketua Umum Yayasan Santa Cruz Bali menyatakan turut berduka cita, berbela sungkawa, demogi poleh genah kena becik yang pelayan sekar yang meninggal. Dan buat keluarganya, anaknya kalau mau sekolah sampai kuliah pun kami dari Yayasan akan siap untuk ikut serta menanggung biaya kuliahnya. Karena rasa kami kasihan melihat bapaknya dipergidukan, ditelanjangi, diikat. Serta tidak manusiawi kau melakukan hal-hal yang keji di tanah leluhur kita ini. Saya sangat tidak terima. Dan saya minta kepada kepolisian tindak tegas siapapun yang berbuat, tangkap dan hukum paling lama. Tidak ada tebang pilih. Dan kami juga dari tim hukum 40, kami punya pengacara di Yayasan Santa Cruz Bali. Saya minta untuk ikut membackup kalau memang diperlukan, kami siap hadir untuk membela keluarga korban. Terima kasih, tetap kita jaga persatuan. Tolong ingat, kalau ada kejadian, lihat siapa yang melakukan. Jangan main hakim sendiri. Terima kasih. Kalian tahu nggak apa alasan bapak-bapak yang meninggal di masa gara-gara nyuri ayam itu yang ditangisi anaknya? Kalian tahu apa alasan dia melakukan itu? Istrinya bilang dia udah 3 hari nggak pulang, nyari biaya SPP untuk anaknya. Nangis kalian dengar berita ini ya, nangislah kalian. Bersyukur kalian kalau kalian cukup ya. Itulah kenapa banyak orang teriak-teriak supaya sekolah digratiskan. Sekolah digratiskan, bukan makan ya. Sekolah digratiskan. Kalau kalian ingat, baru-baru kemarin itu ada anak sekolah bundir gara-gara orang tuanya nggak bisa beli pulpen. Ingat kalian kan? Tuh, miris kalian dengar ini. Gara-gara nyuri ayam seekor, nyawa taruhannya, keluarga ditinggalkan, hilang harapan anak perempuannya. Di sisi lain, ya, ada pejabat korupsi miliaran, ratusan miliar, emasnya ada sampai hari ini nggak ditahan. Kemarin di Bali ada seorang putri kecil Nah, ini yang Bang tak John berdaya ikut bicara juga, ikut komentar teman-teman. menyaksikan ayah kandungnya
diduga mencuri ayam dan dihakimi oleh massa sampai wafat di depan sang putri. Nurani kalian di mana sih? Perbuatan kalian lebih binatang daripada binatang. Ada hukum. Segala bentuk pencurian itu ada aturan. Ada undang-undang yang mengatur. Segala bentuk pencurian tidak dibenarkan. Bawa ke kantor polisi kalau memang terbukti. Iya. Biar proses Langsung hukum. bawa ke kantor polisi aja. Ngapain Biar di polisi hakimin? yang punya kewenangan nanti menilai dan menentukan apakah betul peristiwa pidananya ada atau tidak. Bukan dengan cara main hakim sendiri seperti itu. Itu ada anak seorang putri kecil Iya. yang harus kehilangan ayahnya. Tunggu saya ke Bali. Siapapun kalian yang sudah main hakim, kebukin beramai-ramai sampai ayah dari putri ini meninggal, harus ditangkap semua. Saya udah lama gak ngerasain semarah ini. Saya kawal sampai tuntas. Ya, kalian semua yang udah menghilangkan nyawa ayah dari putri ini harus menerima konsekuensinya. Dan untuk putri kecil ini, insya Allah minggu depan saya akan ke Bali. Minggu depan Bang John mau ke Bali. Saya akan angkat putri kecil ini, adik ini, untuk jadi anak angkat saya. Wah, mau diangkat anak oleh Saya Bang akan John. biayain semua kebutuhan hidupnya, pendidikannya, sampai anak ini menjadi anak yang sukses. Saya yakin apapun tidak akan bisa menggantikan kesedihan dari putri kecil ini kehilangan sosok ayahnya. Kalian jahat semuanya. Kalian harus menanggung resikonya. Polda Bali, Divisi Humas Polri, semuanya tolong atensi kasus ini. Harus ditangkap semua itu. Pelaku-pelaku pengkeroyokan sampai meninggal ini. Maling ayam. Kalau benar terbukti maling ayam. Kurang ajar, bangsat semuanya kalian. Ya. Jahat. Keji. Tidak berperi kemanusiaan. Di sini saya tidak membela siapa-siapa. Di sini saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya mengajak dan ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, dan saing-saing Jam Mekajang agar ini dijadikan pelajaran. Agar kita jangan suka mengambil barang orang lain yang bukan hak kita. Begitu juga jangan kita suka main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Korbannya bukan hanya yang meninggal saja, korbannya juga istrinya dan anaknya. Pasti mereka akan mengalami kesedihan yang sangat mendalam karena kehilangan suami, karena kehilangan orang tua. Begitu juga dengan si pelaku. Mereka, istrinya dan anaknya pasti akan mengalami kesedihan yang mendalam karena suaminya, bapaknya akan di dalam penjara yang sangat lama. Buat saudaraku dan teman-teman semua dan saing-saing Jam Mekajang, jadikanlah ini pelajaran. Jangan lagi saling menyalahkan. Jangan suka mengambil barang orang lain yang bukan hak kita, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Buat saudaraku, tumbuhkanlah rasa persaudaraan, tumbuhkanlah rasa persatuan. Jika ada tetanggamu yang tidak mampu, jika kita berlebihan, bantulah. Jika kita tidak bisa membantu, doakanlah. Mari kuatkan persatuan, tumbuhkan rasa persaudaraan, saudaraku.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sungguh saya sangat sedih hari ini, saya tidak akan ketawa. Tidak akan membela orang yang maling ayam di Baturiti Tabanan, akan tetapi saya juga tidak akan membenarkan orang yang melakukan aksi massa main hakim sendiri di Baturiti Tabanan, ya teman-teman. Nah, di video ini saya berada di tengah-tengah dan saya akan mengambil intisarinya ke teman-teman agar kalian mendapat penafsiran yang berbeda. Tentu maling ayam itu melanggar perundang-undangan pasal 362 KUHP kalau nggak salah, koreksi saya jika salah ya teman-teman. Dan main hakim sendiri pun juga masuk dalam tindak kejahatan ya teman-teman, bahkan dengan pemberatan. Koreksi jika saya salah. Dan saya di video ini terang-terangan tidak akan membela pihak yang maling ayam atau pihak yang main hakim sendiri. Saya berada di tengah-tengah. Nah, intisarinya apa yang bisa kita ambil? 3 teman-teman, tidak boleh mencuri di properti milik orang lain, 1. Terus yang kedua, jika terjadi aksi tindakan pidana di lingkungan kalian, telepon pihak berwajib atau kepolisian. 3, tidak boleh main hakim sendiri. Itu ya teman-teman intisari yang bisa kita ambil dari tragedi ini. Semoga video ini menjadi pembelajaran singkat ya teman-teman. Dan sekali lagi, video ini opini saya pribadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Viral di media sosial jerit tangis seorang anak kecil yang mengantarkan jenazah ayahnya untuk terakhir kalinya di pemakaman. Seorang laki-laki yang diketahui diamuk massa karena ketahuan mencuri ayam, karena ketidakberdayaan dia sebagai seorang ayah, di mana dia dituntut untuk membayar biaya sekolah anaknya. Tetapi begitu tragis apa yang dia terima, dia harus menegang nyawa, diamuk massa tanpa ada rasa kemanusiaan dari mereka. Untuk kalian para tersangka, di mana letak kemanusiaan kalian sebagai seorang manusia? Kalian lihat di luar sana para koruptor bisa hidup dengan bahagia, bisa makan dengan nikmat. Seharusnya para koruptor Kalian itu tidak membunuh yang Pecundang. karena Banyak banget dah pecundang-pecundang yang kacang dicuri. kayak gini, keroyokan, main hakim sendiri. Tapi yang dihakimi penjahat-penjahat kelas teri yang orang lagi sakit, orang yang butuh buat makan, orang yang nggak punya. Coba kalau koruptor, coba yang korupsi, berani nggak kalian ya para pecundang? Binatang. Hukum itu memang nggak pernah jelas dan nggak pernah waras sampai kapanpun. Selama itu masih belum jadi manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sangat sadis ya. Sebenarnya kita tidak boleh menghakimi dan juga membunuh kalau ada peristiwa itu. Apalagi mereka mempunyai anak. Dan anaknya itu melihat sendiri di depan matanya mayatnya. Kenapa ya? Kenapa kita sebagai manusia tidak mau berpikir dulu? Apakah syaitan menguasai mereka itu? Kita tidak bisa membunuh siapapun karena kita dalam agama semua dilarang. Kita tidak boleh. Kita serahkan kepada yang berhak, seperti Kapolsek. Pada teman-teman semua, ini satu pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita membunuh orang yang cuman mencuri, tetapi kita tidak ada hak membunuh mereka. Kita hanya boleh bisa memberi pelajaran ataupun mengingatkan saja. Untung aja di Bali itu bukan di daerah tempat saya. Tapi ingat, DPRD Bali sudah mau mencari siapa yang membunuh itu, dan dia akan dimasukkan dalam penjara
dan dihukum sepatutnya. Saya tidak bisa terima juga. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat sedih ya, bercampur semua. Jadi tunggu aja, wakil DPRD Bali akan cari pembunuhnya itu. Kenapa kalau 2-3 orang ataupun banyak orang yang terpengaruh ataupun termasuk mereka semua akan dicari. Insya Allah, ya Allah, bantulah ya Allah, cari mereka ini. Semoga akan dihukum dengan setimpalnya. Semoga kita semuanya saling ingat Allah, ingat pesan Allah, ingat pesan Nabi kita. Jangan pernah kita menghakimi sesuka hati kita kepada orang. Ingat, kecuali dalam peperangan kita wajib membunuh, atau kita wajib membunuh apabila kita membela anak kita, membela kita punya agama, membela kita punya ibu bapa, dan membela harta kita, dan membela keturunan kita, dan lain-lainnya. Ingat, jangan sampai, wahai kepada semua saudara-saudaraku dimanapun berada di Indonesia, di mana saja, jangan sampai kita menghakimi dan kita berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FYP hari ini benar-benar ngiris hati ya guys. Soal anak ya ditinggal bapaknya karena nyuri ayam ya, terus dikeroyok, dibakar motornya. Kenapa nggak koruptor itu aja toh dikasih ke rakyatnya biar dimasa gitu, yang 75 kilo emas atau berapa miliar triliun, yang satu hari 1 miliar itu loh. Ini cuman gara-gara 1 ayam tok lo ya. Lah iya. Kok sampai hilang nyawane. Bareng sing iku koruptor sing pirang-pirang miliar triliun. Gusti Allah dikawal yo. Digekne penjara sing apik. Kuwi lu makan duit rakyat. Lah nak kuwi ibarate bapake nyolong pitik sitok. Yo emak jenenge nyolong kuwi gak apik, ya toh? Betul. Tapi kok yo dadak ngilangke nyawa to, guys. Mesakno anak itu yo isih cilik, ya toh? Isih cilik bapake kok ono. Nah iya. Wis jan pasti ning ati ngrengkes ya kan. Dengan apa? Kematiannya sing tragis yo dikeroyok. Aduh ya Allah, guys. Terus nggak habis pikir aku, iki zamane piye? Bukan Fitri. Ayam ini ayam cuma seonggok ayam, tapi harus dibayar mahal dengan nyawa yang harus masuk liang lahat. Cuma ayam, bukan apa nabi, bukan membenarkan apa yang dilakukan nih. Nyolong ya tetap nyolong, tetap salah gitu. Kagak ada bener-benernya aja, tapi ya masih iye gitu. Hanya karena ayam harus benjut-benjut dan masuk liang lahat. Konsepnya biji mani. Emosi sih emosi, tapi masih iye harus ngilangin nyawa orang. Terus sekarang kalau udah masuk liang lahat, tuh bocah biji mani kehilangan bapaknya. Aduh, coba yang lu gebukin sampai masuk liang lahat tuh koruptor. Nah, Jangan yang maling ayam. ya betul itu. Adik-adik aja dah kelakuan lu pada mada. Nah, Aksi main hakim sendiri terjadi lagi, dan kali ini terjadi di daerah Bali ya, di desa Sidetapa. Jadi korban ini dia itu kedapatan mencuri ayam milik tetangganya. Nah, warga yang melihat ada beberapa oknum yang akhirnya melakukan penganiayaan terhadap pencuri ini yang sekarang akhirnya jadi korban ya.
Dari info yang gue dapet di IG, ini adalah foto-foto dari para pelaku yang menghabisi nyawa korban ya. Dan bahkan salah satu tokoh di Bali, Aryo Wadakarna, dia itu kalau nggak salah DPRD-nya deh, atau wali kotanya gue lupa deh. Tapi si bapak ini pun akhirnya dia setuju bahwa hukum tetap harus ditegakkan terhadap orang yang menghilangkan nyawa dari korban tersebut. Memang benar sebenarnya korban ini kan melakukan tindakan kriminal dengan mencuri ayam, tetapi bukan berarti kita bisa melakukan hal sewenang-wenang kepada dia gitu. Kenapa? Karena kan semua sudah diatur secara hukum ya. Jadi harusnya diserahkan ke pihak yang berwajib. Siapa? Polisi. Gue turut berbelasungkawa terhadap apa yang dialami oleh adik ini. Karena yang meninggal itu adalah bapaknya, makanya dia nangis. Mudah-mudahan banyak orang yang mau membantu adik ini supaya dia bisa terus hidup dan menjalani hidupnya dengan baik dan keluar dari trauma ini. Itu aja sih. Thank you. Suami saya pergi dari 3 hari. Mungkin dia Istrinya cari uang untuk bayar sekolah anak saya. Dia udah 3 hari nggak pulang, Pak. Ya, udah nggak pulang 3 hari. Saya kan beritahu kan mungkin karena saya nggak punya uang untuk bayar SPP, biaya sekolah anak saya. Suami saya pergi dari 3 hari. Mungkin dia cari uang untuk bayar sekolah anak saya. Pak. Berapa bayar? Bayar 2.713.000, Pak. Mungkin karena dari situ pun nanti yang di situ Pak ekonomi. Enggak berpamitan, enggak berpamitan ya Pak. Baru 2 hari, udah 2 hari kemarin ini. Bagaimana itu mengetahui? Ada keluarga di sini yang beritahu. Ada orang yang beritahu. Berapa pemuda anak? 3. Tapi udah nikah 1. Oh, anaknya 3. Ini ada 2. Ya, kelas 1 SMK 1, kelas 2 SD 1. Tangisan seorang putri yang kehilangan ayahnya menyentuh hati banyak orang. Momen duka ini viral di media sosial setelah memperlihatkan kesedihan mendalam saat mengantar sang ayah untuk terakhir kalinya. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban diduga menjadi sasaran amuk massa setelah dituduh mencuri ayam aduan. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tidak ada alasan untuk mengambil tindakan main hakim sendiri. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan dan doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.